Halo guys, selamat datang lagi di trading bareng OKX Exchange. Kita udah 2 video sebelumnya ya guys, trading bareng 2 hari yang lalu dan 1 hari yang lalu. Dimana kalau kita lihat hari ini pergerakan harga Bitcoin itu udah sampai ke target yang kemarin kita pengen ya, di potential high range area 63.900 sampai dengan 64.000. Nah, kemarin itu kan sempat banget nih kita bahas kalau memang Bitcoin pada saat dia di sini kemarin ya, di low time frame, saat di sini kemarin dia ada rejection, BTC itu ada sangat kemungkinan kalau dia kembali ya kan, kembali retest lagi area sini sebelum melanjutkan kenaikan untuk sampai ke target pertama kita di area 63.900 sampai dengan 64.000 guys. Nah, kalau teman-teman belum tonton bisa cek aja di video kita sebelumnya detailnya seperti apa di low time frame. Nah, selanjutnya seperti apa untuk Bitcoin? Di sini kalau saya pribadi ya guys ya, di sini kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin sekarang itu di 63.672. Nah, kita coba hapus dulu indikator atau range kita sebelumnya karena sekarang kita itu udah berada di sini ya guys ya. Di tempat di mana Bitcoin itu sebelumnya mengalami penurunan. Jadi ini adalah potential high range ya pada saat pada time frame 1 jam. Kenapa? Karena pada saat Bitcoin di tanggal 8 Juni kemarin dia mengalami 2 kali rejection di area ini sebelum akhirnya melanjutkan penurunan. Itu yang menjadi indikator bahwa ini adalah potensial range ya. Di sini range high, di area sini 59.000 itu range low-nya. Kalau kita lihat area range high dia sudah mengalami 1, 2, 3 kali ya. Ini mau ketiga kali retest. Jadi menurut aku pribadi di sini kita udah amankan profit, kita udah kunci profit long kita kemarin di area 61.000 dan sekarang saya pribadi ya guys ya, ini lagi cicil short Bitcoin guys. Ya lagi cicil short Bitcoin di OKX Exchange. Nah, yang pengen saya lihat untuk nanti tambah size, saya pengen lihat price action dari Bitcoin itu bisa tembus area 63.900 ya kan, dia bisa tembus area 63.900, bisa jadi di sini ada sign pertama misalnya ada rejection. Nah, ini bisa jadi sign pertama ya untuk nambah posisi. Nah, tapi kalau misalnya dia naik lagi, saya pengen ngelihat price action di area 64.000 sampai dengan 65.000 ini untuk nambah short ya. Nah, saya pribadi kenapa lebih cenderung short? Pertama, kita ada di high range ya. Kita ada di high range time frame 1 jam. Dan secara overall menurut aku pribadi di 2026 ini kita masih di bear market. Kita masih di bear market, jadi kemungkinan kita untuk turun sampai nanti bulan Agustus ya. Menurut aku pribadi the bottom mungkin akan mendekati di bulan Agustus lagi di bulan Oktober. So ketika kita ada di high range di sini saya akan cenderung untuk melakukan short. Nah, beda cerita kemarin pada saat Bitcoin nanti di area sini ya. Kalau misalnya di Bitcoin di area 59.000 dan breakoutnya itu nggak kenceng banget ya seperti yang terjadi di sebelumnya. Kalau kita lihat ya di sini. Nah, kalau sebelumnya itu kan range-nya ada di sini guys. Ya, kita lihat range-nya ada di sini. Kalau misalnya penurunannya itu nggak kenceng banget kayak gini, ya kan. Nah, saya akan coba long di sini ya guys ya. Tapi kalau misalnya penurunannya kenceng, kemungkinan besar kita akan langsung melihat Bitcoin itu bisa ke harga 53.000 sampai dengan 49.000 area ya. Di sini kemungkinan besar nanti dia akan membentuk base lagi ya. Itu skenarionya. So, itu kenapa aku lebih cenderung ke ini ya. Cenderung ke sell short untuk sekarang. Base case skenario nya kemarin kita udah beli spot juga ya, kita udah dapat spot. Aku pribadi jujur aja dapat harga spot kemarin di harga 60.000 sama 62.000. Ada 2 kali pembelian, jadi kalau misalnya ternyata Bitcoin itu bisa naik lebih tinggi ya, lebih tinggi di area 67.000 sampai dengan area 69.000 sampai dengan 70.000, aku pribadi akan jual spot aku dan di sini akan nambah
porsi short lagi ya guys ya, di area sini sama di sini. Ini udah bagus banget kalau misalnya ternyata di bulan Juni ini Bitcoin bisa sampai ke 67.000, 69.000, itu udah oke banget menurut aku pribadi. Tapi untuk sekarang aku lebih cenderung untuk udah pasang sell short di area ini. Dan secara size-nya pun nggak gede-gede banget guys ya. Sekarang itu masih 1,5 size ya. Size-nya cuman 1.500, sekarang masih cicil, dimana sekarang kita itu capitalnya udah di 1.100-an ya, udah 1.100, kita menuju ke 1.200 perjalanannya. Fundingnya sekarang masih negatif, jadi kalau kita lihat juga dari indikator heat map, ini model 3, nah ini ya, masih ada liquidity ke area 64.000, jadi kemungkinan besar ke area 64.000 sedikit ya, 64.000 sedikit, ini bisa jadi ke 64.600, itu entah malam ini atau besok kita lihat. Kalau kita lihat dari model 2, nah kalau model 2 di sini udah clear ya, liquidationnya udah clear, tinggal sisa yang di bawah. Nah kalau kita lihat yang model 1 juga area 64.000 ini udah nggak banyak ya, orang stop loss di area sini tuh udah nggak terlalu banyak, itu cenderung yang di area bawah di area 60.000. 62.000 sebenarnya, 62.000 tuh nggak dekat-dekat, nggak jauh-jauh banget ya, cuman di sekitaran sini nih, 62.000 di bawah sini. So itu aja update singkatnya, karena kita cuman fokus di Bitcoin dan Ethereum. Untuk Bitcoin itu aja trading plan-nya, kita akan lihat kalau misalnya dia bisa di sini. Nah di area sini aku pribadi akan tambah size-nya. Tambah size-nya ke berapa? Tambah size-nya maksimal kalau aku pribadi mungkin sampai 3-4 kali modal aja. 3-4 kali modal berarti 3.000 atau 4.000. Sampai dengan 4.000 maksimal posisi aku di trade ini. So liquidation areanya itu masih akan sangat-sangat jauh kalau misalnya ternyata price Bitcoin-nya sampai ke 67.000 something. Itu guys. Nah gimana dengan Ethereum? Ethereum juga sama ya. Dengan Bitcoin sebenarnya price action-nya mirip-mirip banget. Jadi kalau kita lihat, dan cukup kita lihat dari Bitcoin aja sebenarnya, kalau misalnya Bitcoin ternyata bisa push higher, itu kemungkinan besar kita akan lihat Ethereum itu bisa sampai ke 1747, bahkan 1800 something sebelum ini ya. Target pribadi penurunan aku untuk Ethereum itu minimal dia bisa ke 1485 ya, atau sampai dengan low-nya ke 1385. Nah, tapi kalau ternyata Bitcoin itu bisa turun sampai tadi ya ke area 50 ribuan something, itu nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Ethereum bisa lebih rendah dari area 1385 ini. Nah, kita harus siap sedia dengan worst case skenario, karena ini altcoin ya guys, bisa ke area sini ya 1000 sampai dengan 880. Ini udah worst case skenario banget untuk Ethereum kalau dia bisa sampai ke area sini. So tetap prepare ya guys ya, tetap prepare dengan apapun yang bisa terjadi di market. Itulah kenapa untuk sekarang aku pribadi kalau misalnya short cukup pede, tapi kalau misalnya untuk ngelong aku lebih cenderung atau lebih pede nantinya ngelong ke Bitcoin. Ya guys ya, kita cari aman aja, kita cari aman karena ini adalah trading bareng, sifatnya maraton. Nah kalau misalnya teman-teman yang belum join di channelnya kita bisa join langsung aja ke sini ya guys ya, linknya, dan siapa aja bisa join di sini gratis guys. Oke, kita akan lihat nantinya Bitcoin, Ethereum udah selesai. Itu aja. Nanti kita akan pantau bareng-bareng di channel trading bareng OKX. Oke, itu guys, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video update trading bareng OKX selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa konsisten cuan.